jalan. Jalan terus Iya, jalan. yang ada orang jalan terus jalan. Iya. Oke, dan draft untuk game kita yang pertama di match yang kedua akan segera dimulai nih. Seperti apa strategi yang sudah disiapkan juga. First pick untuk Legend dan second untuk The Mongols. Ya, kalau tadi Daylight jalan terus jalan, kayaknya musuhnya sekarang yang harus jalan. Harus. Jalan buat kabur mungkin kalau Bruno atau Beatrixnya dipegang sama Daylight ya. Tapi Legion yang sekarang berada di posisi first pick dan Mongols yang ada di second pick, dimana langsung Yves ini juga menjadi salah satu hero yang punya track record ban cukup banyak loh di wildcard edisi ini bersama dengan Chusin. Sementara kalau dari The Mongols ya, dia sering banget ban Gatot Kaca. Dia suka banget ban Gatot Kaca, dan kalau Hilda oke lah ya, kayak hampir semua tim lah ngeban Hilda. Dan The Mongols juga sama, pilihan dari The Mongols juga sering banget untuk ngeban ke arah Hildanya, tergantung dengan first pick dan second picknya memang. Tapi mungkin satu hal yang harus digarisbawahi juga nih dari The Mongols, Grangernya itu loh yang harus diwaspadai juga. Jangan sampai tiba-tiba nanti kaget juga dari Legion sama Granger yang udah beda kan, skill udah di revamp ya, dan itu malah jadi malapetaka untuk mereka. Ya enaknya ya, dari Dead Sonata ini bisa di spam kapanpun dan ini akan memudahkan. Bahkan Rhapsody ini juga udah nggak pakai cooldown lagi, tergantung dari energi yang dipunya. Tapi Chusin bersama dengan Fanny, tetap ya Fanny nggak akan pernah muncul seumur hidup kayaknya udah nggak usah ada sekalian sih, karena auto ban aja kan. Tapi ya jadi selalu ngebuang satu band gitu yuk gue ngelihatnya. Dan biasanya tergantung dengan tim yang power Fanny-nya lebih kuat, itu bakal punya chance yang lebih besar lah untuk lawannya yang ngebuang slot ban. Feeling gue nanti ya, kalau nanti di M6 main event ya, siapapun lawan TLID ada satu slot ban kepada Fanny. Iya, dan bisa jadi sebenarnya kalau dia ngerasa power Fanny, kayak contoh misalkan Liquid lawan Onyx lah, Onyx PH. Kayaknya kalau Liquid second tetap ban Fanny juga sih. Karena power dari Fanny lawannya misalkan kuat juga. Nah, itu tergantung, kalau memang berani lepas diadu gitu kan. Tapi apa nih adu yang cocok sekarang, yang gua rasa banyak juga tergantung dengan gameplaynya. Itu dia. Gatot Kaca yang gue tadi sempat bilang juga kan. The Mongols dia suka banget ban Gatot Kaca. Bahkan kayak Hilda sama Gatot dia lebih pilih ban Gatot loh. Iya. Sama Idit ya kadang-kadang ya yang jadi sorotan bagi teman-teman Mongols. Hylos di first pick. Entah kenapa gue dari kemarin ngelihat kalau misalkan ngomongin soal badan ya di depan, Hylos dampaknya positif, tapi Povius itu dampaknya negatif. Tapi sebentar, ada fun fact terlebih dahulu. Setelah kemenangan Legend di game kedua melawan RRQ Brazil, Daylight kini menduduki peringkat pertama dalam turret. Damage per menit dalam satu game mencapai 3.571 dan di peringkat ketujuh dalam highest GPM dalam satu game, menembus angka 1.000 di catatan sepanjang masa M-Series. Luar biasa, sepanjang masa M-Series loh. Karena kemarin one-sided game sih yo, jadi kayak itu gede banget dari goldnya. Sementara ya, ngelihat dari picknya Alpha dan juga Khalid yang langsung dijawab juga nih dengan Suyo plus Aurora. Belum ada nih dua marksman yang tadi kita sempat bahas yo. Belum ada di pick atasnya juga. Belum ada Granger, belum ada Bruno, belum ada Beatrix. Ya, mungkin ya ngelihat dari The Mongols kemarin dia record pas pakai Beatrix, pakai Bruno juga kurang baik ya. Bisa jadi memang dibawa aja, responsif aja maksudnya, tergantung apa yang pengen diambil sama Legendnya nanti. Tapi yang pasti untuk Aurora ini salah satu mid lane yang bagus sih menurut gue di wildcard ini. Karena memang dari strategi timnya tuh bertarung kan, dia kayak tim fight terus. Dan Aurora ini punya area yang mantap banget. Dan ibaratnya ketika ada pertarungan yang coba diciptakan sama Mongols nantinya, Aurora ini seakan-akan jadi penetralisir sementara. Dengan Glacier akhirnya memukul mundur teman-teman Mongols, gak jadi perang. Ya. Buat in atau out lah ya bisa dibilang. Chow, ya ini agak sedikit berbeda karena kurang laris ya dari Chow-nya. Dan gue sedikit mempertanyakan The Mongols, apakah memang dia masuk dari pool hero-nya untuk Chow? Ya, kayaknya ini debut untuk Chow berada di tangan The Mongols deh. Karena biasanya, kalau kita ngomongin Khalid udah pasti berada di tangan Mongols selalu, hampir bukan dipaksa, maksudnya berada di posisi di arah roamer. Dan Chow-nya ini bisa aja nanti yang di roamer ya. Karena tipikalnya mungkin mirip mobilitas, tapi ya efek sisi dari Chow yang kita tahu untuk nge-lock ke arah satu player. Tapi kalau untuk Raging Sandstorm dia benar-benar ke arah area. Soalnya mereka nggak ada record main Chow sama sekali yo. Iya makanya dari The Mongols ini. kan Barats biasanya kan. Iya.
entah cowoknya XP atau Khalidnya yang XP. Takutnya memang kalau misalkan gak sesuai dengan hero-nya, nanti bakal gameplaynya yang hancur yo. Tapi ya, kalau lihat adanya Lui juga nih yang diamankan, ditutup maksudnya dari teman-teman Legend, mempersempit mid laner lagi nih. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada mid laner yang setara dengan Aurora-nya, harus kalah jalan sih ketika lawan Aurora. Valen atau Vexana mungkin bisa untuk di ban ya kalau memang fokusnya kepada mid lane. Karena mereka kayak gak dua-duanya mungkin ya dari kedua tim ini membebaskan untuk gold lane-nya untuk bersinar nih setelah ini. Karena belum ada ban ke arah dua gold lane ini tersebut. Siapapun bahkan kayak gold laner masih kebuka semua. Belum ada marksman yang di ban by the way. Ya mungkin kayak Nathan pun masih oke-oke aja. Atau kayak dia mau main magic damage lagi kayak Harit. Oke. Lunox pun masih oke-oke aja. Ya. Untuk Mongols terutama ya. Iya jadi follow up Chow juga kan. Iya enak tuh langsung ada burst. Tapi ya edit. Ini selalu sih. Dari Mongols kayak bener-bener punya trauma tersendiri sama edit ya. Dia ada fobia edit. Fobia edit ya. Dan Gatot Kaca jangan lupa. Iya. Karena Gatot Kaca selalu ada nih. Pokoknya di banning page-nya The Mongol ada Gatot Kaca. Itu kalau nama-nama ilmiahnya ya. Kalau trauma-trauma itu kan biasanya ada tus-tusnya kan. Berarti editus Gatot kata tus. Bukan. Beda ya. Bruno langsung diambil. Nah ini jawabannya kemana nih? Karena kemarin Legend 2 picknya ini nih, kalau diinget 2 picknya ya, dia bisa Beatrix Franco. Bisa. Karena ya Hylos bisa diputar ke XP lane. Atau kalau memang gak mau Beatrix Franco pun dia mungkin main Nathan kali, enak juga sih untuk high ground defendernya. Satunya lagi tinggal cari semi badan untuk jadi secondary front line ya. Ganti-gantian sama Hylos. Lari ke arah Harit juga sebenarnya masih oke sih berhadapan sama Bruno kan. Ya. Tapi yang menarik adalah Cusin gak lepas lah ya. Cusin kemarin kan mereka berani nih. Kemarin berani. Legend sama Hierarchy kan. Mungkin kalau di second kayaknya yuk. Kalau di second pick mereka berani. Tapi yang nge-ban juga Mongol sih Cusin. Makanya. Kalau dia nggak mau nge-ban kayaknya. Dan Harit serta Jauhead. Wow ini dia Jauhead Aurora. Kombinasi dari roamer dan mid lane yang akan galak banget pastinya. Asli, kita tahu bagaimana Aurora di awal-awal dia udah punya damage ejector. Ini juga mungkin nanti akan menjadi skill kedua yang diambil karena dia bisa untuk ambil smart missile dulu untuk nemenin Suyo-nya farming. Dia akan berada di orange buff. Dia akan cicil demi cicil dia lakukan supaya Suyo-nya bisa leveling jauh lebih cepat dibandingkan dari Alpha. Ya, untuk early game yang lebih baik juga pastinya kan dengan pattern yang lebih cepat. Sebenarnya kalau Jauhead bisa ngambil dua creep jungle lawan, ya mungkin Fire Battle dan juga Rokusa mungkin itu udah dapetin keunggulan yang enak banget karena nggak 4 nanti jungle lawannya. Tapi memang untuk kayak gitu susah juga. Dan untuk last picknya masih ada Fail debut pick kah? Yes, debut pick untuk Fail. Wah, gua kalau main bilang ini raja angin ini. Wah bener. Ini bener-bener penguasa udara. Kenceng banget larinya nanti kalau udah levelnya udah mentok kan, stacknya kan nambahin lari. Lepas sepatu pun masih kenceng larinya. Makanya Kang kejar nih jadinya ya. Dikejar balas kejar. Ada Jauhead tetap dikejar balik dengan ada Veil nantinya. Dan bahkan jangan lupakan efek sisi yang dimiliki oleh Veil. Impactnya ini loh. Kemarin sempat dirubah. Dan sekarang Windstorm. Ini bakal bahaya banget nih impactnya. Iya. Dimana kayak Windstormnya sekarang kayak ini loh. Mirip Implosion karena nyedotnya tuh kenceng banget. Iya. Dan itu bisa jadi initiate atau bisa jadi follow up juga. Bahkan ada efek slow-nya juga kan. Ya. Dan itu benar-benar bakal berbahaya sekali. Sisi power dari kedua tim yang akan kita lihat. Jelas dari Legion butuh kemenangan. 1 game mereka kalah sudah jelas mereka dalam keadaan yang cukup sulit untuk berada di puncak klasmen. Jadi kita bakal lihat drama seperti apa yang terjadi di match kedua antara Legion berhadapan dengan Mongol. Sudah tuh knockdown. Farming yang harusnya lebih cepat lah ya ketika tim ada Jauhead. Kayak dia bakal enak banget untuk clear jungle-nya. Dan startnya ke arah orange. Ada pattern yang sedikit berbeda nih. Kenapa gue bilang Jauhead lebih enak di orange? Karena smart missile-nya jadi single target. Iya. Jadi itu bisa ngambil semuanya. Kalau di purple kan ada anakannya. Benar, ada anak buff ya. Makanya. Nah, kalau bisa itu kan jadi terbagi damage-nya jadi gak maksimal. Tapi ya masih sama ya, hehehe di bawah. Masih. XP-nya. Sistemnya sama. Sistemnya. Masih mirip juga dalam pertempuran di Elite Wonder. Waduh, mulai terjadi bakal Mio dalam masalah. Tapi lihat bagaimana Shenlin yang coba untuk dicicil habis. Masih belum ada point kill yang tercipta. Masih aman juga. Dan masih dimenangkan berarti ya untuk Legend juga. Emang sih dari emblem juga Assassin. Alphanya belum fighter, jadi nggak boleh buru-buru juga. Jadi alphanya belum punya damage yang gede banget di awal. Nggak ada penetnya.
kalau dari Emblem Fighter. Bedanya ya memang lebih enak aja sih kan ada darah dan sebagainya kan dari dasar Emblem Fighter ini. Sementara untuk talent prediction, wow satu suara kita yuk. Iya, 2-0 ya. Legend ya. Ya, biar makin dramatis ya nanti sampai match ketiga. Tapi RRQ udah pasti nggak bisa jadi juara grup ya. Kalau Legend dapetin 2-0. Oke. Jadi ini akan berat juga nanti untuk RRQ, tapi RRQ bisa nolong Legend untuk naik ke arah peringkat 1. Ya, itu semua di tangan RRQ nantinya. Semua. Dan juga pastinya Insilio, kalau Insilio menang mau apa juga yang terjadi udah. Ya. Nah, oke lah kalau begitu kita bakal ngeliat bagaimana pergerakan dari Jenard juga. Ketika memainkan hero-hero pick off, main Franco terutama ini bahaya banget. Tapi dengan Jenard mencoba untuk ejector, bakal flicker dibuka oleh Mikey. Sekarang Windblow-nya udah mulai connect. Tapi ternyata dua yang terangkat masih belum ada follow up damage dari The Mongols. Ya, Tato, the spawn juga. Saatnya mereka melakukan kontes mungkin. Dan jangan lupa nih, kalau ngomongin kontes, Wow, The Way of Dragon targeting karena jauh udah sang jungler berhasil dilenyapkan, memudahkan untuk The Mongols untuk bisa dapetin ke arah Turtle. Shenlin dengan flickernya menghindari dari Miao, bahkan lihat bagaimana Bankai. Dia bakal coba untuk terus zoning out supaya dari Turtle-nya bisa didapatkan secara cuma-cuma. Free, tanpa dikontes lagi. Ya memang udah susah sih kalau jungler udah nggak ada, mendingan memang mundur aja. Dan ya kesalahan yang mungkin tanpa disadari, The Mongols ini kuat banget loh. Dia junglernya Alpha, terus dia punya Chow juga. Ya memang adu lasit Joe akan enak, tapi top lane bela. Oke, mulai coba untuk di-pressure begitu aja. Ada Purify yang digunakan, Windblow dan juga Windstorm. Yang hampir membuat dari Daylight dalam masalah. Nyaris ya. Nyaris bisa ditumbangkan juga. Dan pressure dari The Mongols jadi kuat banget di awal. Sangat-sangat terasa. Bahkan ya kalau ngelihat rotasinya juga unggul banget dari mereka. Iya loh, ya ini mungkin punya hero yang punya kecepatan tinggi ya. Apalagi ya kita tahu bagaimana Khalid ini hero pegangan banget bagi Shenlin. Dari semua match yang dimainkan oleh The Mongols sampai detik ini, Khalid selalu berada di tangan mereka. Dan mereka udah tahu patternnya harus seperti apa. Ya, udah hafal lah ya. Sementara dari Legion mereka harus bisa bangkit. Karena memang dari roamernya mereka ini lebih unggul loh, Jawhead. Rotasinya bakal enak banget ngomongin soal Jawhead kan. Kecuali mereka memang patah di awal nih kayak gini nih. Waduh. Trapping yang hampir aja tadi kena. Itu kalau masuk sih tumbang. Karena ada Bruno juga yang nge-damage. Iya. Meriah loh itu. Dan Jenardnya akhirnya dia benar-benar dipaksa terus ada di atas loh. Mau jalan ke tengah, mau rotasi kemana-mana jadi susah. Dan ini jadi PR tersendiri nih untuk Jenard. Ya mau nggak mau mungkin targeting ke arah Brunonya. Sambil menantikan bahwa di mid-nya udah muncul 3 player dari The Mongols. Karena Bruno juga Purify kan. Secara nggak langsung ejector bisa dikomboin nanti ketika dia Unstoppable Force. Cuman udah selalu dibuka juga sih. Kayak Khalidnya ini selalu ngebukain jalannya. Dan bagus banget juga. Pakai flicker sih dia tapi. Jadi benar-benar buat menghindar banget ya. Supaya mungkin dari Suyo yang jadi targetnya yang dia bisa untuk hindari. Tapi kalau misalnya kayak gini sebenarnya bisa dimakan loh dari awal. Itu dia. Rotasinya agak sedikit berbeda dan fokusnya memang ke arah Turtle. Waduh, Solo kill. langsung coba untuk dihilangkan. And yes, Zaman Force, Chrono Dash, Synchro Vision semuanya masuk ke dalam rings. Even flicker yang digunakan tetap tidak bisa menolong. Jector dibuang bankainya. Dibuang jauh-jauh ke area zoning milik dari Jenard. Dan ya di reset. Memang lebih enak counter setup. Wall break kan? Oke, digagalkan dengan ada Unstoppable Force. Bekas Glorious Pathway dibuka. Wow, Windblow-nya hampir saja bisa mendapatkan satu player. Tapi ternyata dengan ada Fred Opes, masih selamat dibalikkan keadaannya. Dan membuat dari Bankai yang kali ini lenyap. Mana Turtle-nya reset lagi kan. Tapi kayaknya nggak bakal dikasih free Raging Sandstorm. Yap, menuju ke arah Miao. Dan Miao masih too strong, tapi damage dari Sensu bukan menjadi alangan. Bahkan Miao-nya masih bisa selamat. Bahkan Ejector, umpan lambung. Lihat bagaimana dia sosok dari Shenlin dalam masalah besar. Joe mendapatkan poin clear. Apa-apanya gak kena. Tergocek, Hila sudah momentum bagi teman-teman The Mongols. Wah, keuntungan langsung masuk ke kantong Legend Esports semuanya. Gold lane-nya mereka bisa solo kill, Turtle mereka dapetin, 2 poin kill juga di arah Turtle pit-nya. Keunggulan berganda dan wow, itu dia Daylight terkena solo kill balik. Bruno memang enak banget sih, dan itu yang tadi gue bilang, 2 bolanya Bruno itu kayak sakit banget untuk sekarang. Dan jaga stacknya juga cukup gampang ya sekarang kan. Iya. Hit-hit aja kan. Dan akhirnya itu tadi loh. Pembalasan dendam dari Rings berhasil. Solo kill dibalas solo kill. Mungkin kalah spell juga sih dari Daylight. Dia Purify yang dimana Purify ini nggak bakal ada impact apapun pas lawan Bruno. Yap. Kalau Flicker dia masih bisa adu posisi lah. Masih bisa keluar dari range-nya Bruno.
Dari segi item, sama-sama udah jadi item pertama nih dari kedua gold lane-nya. Haskell untuk Bruno, Starlium untuk Herald. Daylight dan juga Rins ini bakal udah lumayan sakit lah ya ketika ada siapapun mungkin yang ngegeng ke arah gold lane, mereka bisa jadi follow up. Dan sekarang menuju ke arah satu Veil of Heaven dan juga ke arah Berserker, tapi ejector dan akhirnya gak bisa bergerak kemana-mana. Rinsnya kena Unstoppable Force juga, selesai di tangan Daylight dan juga Joe. Itu yang gue bilang tadi, ketika Brunonya spellnya Flicker, ya sampai kapanpun Unstoppable Force, ejector itu bisa jadi kombonya. Karena terakhir dari Jawhead juga, Unstoppable Force-nya ini dibikin lebih lama dari efek stun-nya. Sehingga dia tuh bisa combo sama ejector. Kalau yang dulu nggak bisa. Kayak dia bisa, musuhnya tuh sempat kabur gitu loh. Sempat ngedash mungkin kalau ada yang punya dash, sempat flicker dan sebagainya. Oke. Tapi Miao nih akan jadi garda terdepan. Flicker ejector membuat adanya satu Way of Dragon dan Bankai menjadi korban tetap. Sandlin juga demikian dan akhirnya join the fight. Dari sosok Daylight menjadi masalah besar. Bahkan lihat bagaimana Ringsnya masih ada flicker untuk kabur. Ditempelin, mencoba untuk kabur lagi. Dan berterima kasih kepada Windblow yang membuat niat dari Legend dapetin point kill lagi digagalkan. 3 spell keluar ya dari masing-masing, kayak dari Miao, Hehe dan Jenar juga mereka komit. Tapi defensifnya nih sekarang tanpa adanya flicker Bruno dari Rings ini bakal enak banget untuk ditargetin lagi. Siapapun bahkan kayak Daylight-nya sendiri pun bisa, atau kayak Daylight +1 sama siapapun, gue rasa ini bisa jadi hari yang berbahaya banget. Sampai ada flicker lagi nanti untuk Rings-nya. Wah, berarti Ringsnya mesti jaga-jaga posisi banget sih. Bener-bener mesti di belakang dan sekarang dia mulai terekspos. Rings langsung tumbang lagi. Mau nggak mau nih, udah bakal jadi target terus sih. Jangan dikasih snowball karena ya balik lagi Bruno 3 item aja sampai Malefic Gun itu bakal enak banget. Dia bisa nembak dari range yang jauh, belum lagi ada penetrasinya, critical damage juga udah eksplosif banget. Untuk Farlane dipegang dengan Chow ya, Bankai versus Joe. Sebenarnya kalau ngelihat dari kondisi sekarang lebih enak dari Joe karena ya menang level. Ya, bahkan di retry begitu aja The Way of Dragon untuk defensif tetap dikejar sampai ujung dunia kayaknya Bankai. Dikejar terus-terusan dan selama tidak ada flicker, Rings tumbang 2 kali berturut-turut. Bersama dengan ada satu inner turret yang menjadi tambahan bonus bagi Legend Esports. Wah, ini Haritha juga cepet banget tadi permainan Chrono Dash-nya. Aktif banget. Dia tahu nih ke arah mana dia harus ngedash. Terus dia kayak bisa ngedeliver damage-nya juga cepat. Kan ada yang orang main Harit tuh lama gitu kan. Dari arah Chrono Dash-nya juga itu miring bisa dibilang. Gua maksudnya? Salah satunya. Oke. Terus kayak dia tadi tahu banget nih ke arah mana Chrono Dash-nya harus diarahin. Jadi dia nggak bisa di-damage balik gitu. Iya. Dan itu benar-benar tadi momentum pas banget ya. Mereka benar-benar menghitung banget. Rings gak punya flicker. Dan sekarang Rings harusnya udah punya flicker dikit lagi. Tapi kayaknya ya bisa di-bait lagi aja ya. Dan sekarang flicker digunakan oleh Jinard untuk bisa kabur. Aman ya. Aman sentosa, tapi dibalaskan dengan ada Glory Spade Away. Mengincar ke arah sosok dari Zetsu. Zetsu juga masih punya movement yang bisa lebih baik. Iya. Dengan efek freeze tadi nggak berhasil kena. Dan sekarang ya nggak boleh terlalu buru-buru juga nih dari Legend. Harus lihat posisi dari Joe dulu yang masih muter ngambil buff. Mereka nggak boleh terlalu agresif juga. Sementara lihat dari posisi Lord yang sudah muncul. Gua rasa dengan perbedaan gold yang lumayan jauh kayak gini nggak boleh buru-buru kontes juga sih The Mongols. Iya sih. Mereka masih bisa defense juga sebenarnya. Mereka punya Mikey. Ya tinggal gimana dia bisa memberikan sisi power yang kuat aja nantinya. Lord diberikan secara cuma-cuma. Bersih-bersih lane ini jadi pilihan juga. Tapi ya dari tadi kita belum melihat The Way of Dragon untuk ofensif dan bisa disambut hangat sama The Mongols loh, Lim. Selain turtle pertama doang. Iya, dan sekarang waduh. Mulai dibalikan keadaannya dan lihat bagaimana Jinard jadi korban karena ada satu Windblow dan Windstorm yang connect. Dan Glaciernya dibuka ternyata belum berimpact banyak dan Daylight akhirnya shutdown. Ya damage-nya tadi cukup ya, memang sih bisa menghindar. Wave Dragon-nya tadi ke dodge dengan Unstoppable Force, soalnya Unstoppable Force imun kan. Ketika dia belum sampai tujuan Unstoppable-nya itu bakal nggak bisa diapa-apain. Tapi sayang banget damage-nya cukup, karena dia tadi bawa pasukan yang ramai banget tadi The Mongols. Dia benar-benar bisa pegang kendalinya dan Lordnya kayaknya bakal jadi Lord sia-sia deh. Iya. Dan ini ya impact ada hadirnya Veil. Semakin late game juga Veil punya damage yang bisa langsung burst instan. Tadi udah mulai terbukti perlahan demi perlahan kehilangan Jinard dan juga Daylight jadi satu tamparan keras lah bagi teman-teman Legion. Dan mereka setup langsung ke arah top lane nih. Melihat posisi Khalidnya sendirian. Waduh. Ada flicker yang digunakan. Raging Sandstorm juga di trigger begitu saja.
Karena ngeliat dari darah Sherlyn juga sekarat tadi. Oke. Ini dari Daylight ini harus hati-hati loh. Dia nggak ada spell kan, lagi nggak ada Purify juga. Way of Dragon bisa banget langsung ke target ke arah Daylight. Dan itu bisa jadi pick off yang mahal. Karena posisi damage dari Rings udah cukup. Yakin banget udah cukup. Dengan 2 item aja kayak tadi yang gue bilang, Bruno tuh udah bisa nge-deliver damage ya. Ya nanti kalau kita bisa lihat tadi segi item ya, apa yang sudah dijadikan oleh Rings juga. Karena mau nggak mau sekarang semua orang harus jagain Rings. Karena dia doang nih yang bisa menjadi target operasi di tangan Jinard. Berkali-kali sampai tumbang 4 kali. Dan sekarang Jektor mulai kembali dihadirkan. Setsu yang malahan akhirnya diluap begitu aja. Bersama dengan ada Jaman Force yang kembali coba untuk di-trigger. Ada flicker yang terdengar dari Mikey untuk menyelamatkan diri. Dan sekarang tanpa adanya sosok jungle, tanpa adanya satu kondisi yang tepat, ini bakal jadi masalah. Injektor kembali dibuka dan Sherlyn menjadi korban kedua bersama dengan Inner Turret yang berhasil didapatkan. Lihat bagaimana Rings, damage yang masuk terlalu besar. Dapat Force mencoba untuk mengejar dengan adanya Chrono dia 10 dan Bankai dalam masalah. Best Turret menjadi jawabannya. Iya, bahkan tanpa Lord ya. Kalau ngomongin Lord tadi malah Lordnya jadi kayak seakan cuma jadi giveaway. Gak bisa diapa-apain lagi. Dan mereka bisa dapetin best turretnya. Ini bagus banget sih. Memang kalau ngomongin high ground defender, teman-teman dari The Mongols mungkin ya hanya mengandalkan Mikey aja nih. Dia cuma bisa ngasih spam skill aja. Karena Bruno memang bukan tipikal yang bisa clear cepat. Apalagi dia single target kan. Iya. Ya kalau dia kayak gini ceritanya, ngejagain Mikey adalah tugas. Damage-nya juga udah lumayan sakit kok. Dan masalahnya adalah Daylight selalu punya Purify. Dan cowoknya ini yang gak bisa nge-trigger. Selalu dari Windstorm terus yang nge-trigger dari Purify yang dimiliki sama Daylight. Apalagi sekarang punya Bloodwind Slim. Cowoknya itu lebih ke nge-target yang depan gak sih? Kayak tadi Jinard mulu kan yang kena Way of Dragon 2 kali loh di dodge pakai Unstoppable Force. Dan masih, kalau masih menjadi target kayaknya bakal jadi masalah deh. Mungkin paksa ke arah seenggaknya hehehe gak sih yang di Way of Dragon? Ya minimal hilangin Pride of Ice dulu lah. Iya. Tapi dari segi item, wah ini nih yang tadi kita bahas. 3 item Bruno udah jadi ya. Bahkan ada Magic Blade juga nih untuk defensifnya. Tipis-tipis aja lah, ada shield juga. Ngelihat dari damage-nya Mikey harusnya udah cukup. Dia punya Genius dan juga Glowing. Tapi kayaknya masih belum bisa kalau memang mau yang langsung nge-deliver damage besar. Oke, set damage ya. Bahaya banget yang dihasilkan dari Joe. Satu persatu bangunan turret dalam masalah. Wah, diantarkan kembali nyawa dari Setsunya. Kemudian satu Asap Force juga dapat lenyap seketika. Legion Esports bakal berkedor base terakhir. 1-0 menjadi jawaban. Harapan Legion masih ada. Ya, harus mencari 2-0 untuk melanjutkan skenario Legion menjadi juara dari grup B. Namun satu langkah telah mereka injak. Satu langkah lagi nih untuk mereka seenggaknya masih menunggu memang nasib di match yang ketiga. Tapi The Mongols mereka pegang early-nya. Sayang sekali di mid to late game mereka fall off banget. Jauh head-nya baru berjalan ketika memang Daylight udah jadi 2 item. Ya. Dan walaupun memang semua ngepung ke arah Daylight ya, dijadiin mata-mata tuh teman-teman dari The Mongols, liatin kemana nih orang nih, mau ngapain nih orang. Ya. Tapi ternyata hal tersebut tidak membuat dari Jinardnya lengah. Dia tetap bisa untuk cari space, dia tetap bisa untuk bahkan Rings ini dimakan terus-terusan. Iya, ketika yang tadi dilempar Alpha gue udah liat udah ini end game. Karena nggak ada Alpha lagi ya udah nggak bakal ada yang bisa pegang dan ngedeliver damage. Ngandelin tadi dari Mikey gak kuat. Ya damage-nya fail dengan 2 item yang bukan Holy Crystal Divine Glaive ya itu nggak bakal sebesar itu juga, nggak se-eksplosif itu juga. Makanya tadi kayak wah udah susah banget sih. Ya. Terlalu snowball dari Haritnya juga. Tadi agak sedikit lucu sebenarnya. Spirit of Alpha kan dia lompat ke belakang, dilemparin balik lagi. Iya. Kembali kamu ke posisi semula. Balik. Balik. Kayak kena skill Digi ya itu kesel banget tuh skill Digi. Iya, kayak kena reverse time ya. Iya, jadi dilempar lagi ke belakang dan follow up damage-nya tadi udah benar-benar ekstrim banget sih. Iya. Dari Suyonya bisa, dari Haritnya bisa. Dan ya tadi kita udah bahas sedikit soal item build, tapi kita akan ngelihat untuk lengkapnya nih dari semua player yang bertanding dari match kita yang kedua. Mungkin kalau tadi ngomongin Bruno 3 item udah jadi plus Magic Blade kan? Ada Magic Blade. Ya deliver damage-nya bisa memang, tapi belum se-eksplosif itu juga. Rose Gold bakal udah jadi pilihan yang cukup baik. Ada shield juga ketika dia ditabrak sama Joe mungkin, atau kena damage dari Daylight juga. Tapi kalau dibandingin sama itemnya Daylight ini bedanya berasa nih. 4 itemnya Bruno sama 4 itemnya Harit, mungkin bisa dibilang Harit yang akan lebih enak. Kecuali memang bisa dapetin space.
Nah kalau Brunonya free hit, ya itu beda lagi ceritanya tuh. Nah kalau Harit dia nggak perlu free hit banget sih menurut gue, dia bisa nyari free hitnya sendiri. Belum lagi dengan Athena Shield dan Dominance yang diamankan sama Jennard juga, nggak bisa diinstanin sama Mikey. Belum lagi juga dari Khalidnya pakai Thunderbelt, Chow-nya juga Thunderbelt, jadi scaling item berdampak ke mid to late game-nya. Iya. Ya baru ada Divine Glaive sih soalnya jadi Mikey juga ya. Jadi Mikey baru mau yang OTW ke Holy Crystal sepertinya. Dari itu belum cukup ternyata. Tapi kita bakal lihat juga dari segi emblem yang dijadikan oleh kedua tim ini. Oke. Dari Harit tuh pastilah talent pertamanya tuh Inspire. Cuman kalau misalkan mau diganti emblemnya, gue rasa nggak ada emblem yang cocok nih buat gantiin emblem Mage. Cooldownnya itu yang dicari. Mungkin talent ketiganya aja nih yang bisa diganti atau talent keduanya. Karena waktu dulu masih ada yang pakai Festival of Blood. Tapi sekarang udah rata-rata ke Bargain Hunter aja untuk cari item yang lebih cepat. Talent terakhir rata-rata memang Impurity juga. Jarang gue lihat yang ada yang ganti. Tapi kalau memang mau ganti dan mau cari damage, opsinya ada di Warcry jujurnya. Itu bisa lebih sakit juga. Bruno dengan Fatal dalam pertama, dengan Master Assassin juga cari damage banget nih. Tapi sayangnya masih nggak cukup. Ya, Master Assassin ya ketika 1v1 situation sempat nyala tadi ketika dia balas dendam nih ketika berhadapan sama Daylight di atas. Tapi setelah itu ya udah. Tapi yang menarik dengan Mikey dengan letalnya bersama dengan Rapture, Wilderness juga. Memang sih Wilderness nyala terus, dia rotasi terus bersama dengan Bankai ataupun dengan Shenlin juga. Cuma masalahnya Rapture-nya ini loh. Dari tadi ya cuma bisa bikin sekarat-sekarat aja. Iya. Nggak bisa dieksekusi juga jadinya ya. Ya mungkin konsepnya tadi udah oke, cuman memang eksekusinya lagi-lagi nih yang kurang matang. Early game-nya udah dipegang banget sama The Mongols. Mereka kayak invade jungle segala macam. Bahkan kayak Daylight-nya juga akan susah banget di awal, tapi nggak bisa terus-terusan. Karena tiba-tiba ada aja momennya Ya. dari Legend. Dan juga kita bakal lihat MVP by GoPay jatuh ke tangan siapa ya? Kalau posisi Daylight Jennard ya, Daylight atau Jennard? Atau Joe? Ya, Jennard ternyata ya. Buset, 22-12 yuk. Angka cantik, Makanya. kacau. Nih dengan dia full ke arah rotasi ya, dia punya Wilderness, dia punya Agility, dia punya Conclusive juga untuk bisa clear cepet bareng dengan Aurora. Sama dengan ada Dominant Ice, Athena Shield, jawaban banget sih di awal-awal. Jadi nggak pakai support ya. Kalau dia pakai support larinya bakal kencang banget, tapi badannya nggak ada. Itu yang dikhawatirkan mungkin karena balik lagi jauh headnya Romer kan. Salah satu yang butuh badan juga kecuali ya Franco aja. Itu dia nggak bisa. Emang nggak bakal bisa badanin juga. Pakai belum tank pun tetap nggak nolong menurut gua. Jadi kayak mendingan support, dari fokus lari. Bahkan kalau memang mau, ya dari jauh headnya bisa pakai Quantum untuk main lari di emblem terakhirnya. Karena Conclusive Blast tadi jujur ya selain buat clear di area mid cuma buat cepetin jungle aja. Ya, karena dia pengen percaya dengan Wilderness sama Agility-nya untuk kemana-mana ya. Jadi ya udah itu dua cukup menurut dari Jennard, sehingga dia butuh bantuan. Dia mungkin ngebantuin ke arah Auroranya aja. Dan dari tadi kan juga lumayan impact nih. Berbahaya banget ya, ejector-ejectornya gak pandang bulu Lim. Siapa yang dimakan sama dia? Benar, apalagi beberapa kali dodge terhadap WF Dragon-nya tadi tuh yang bagus banget. Jadi kayak ngebuang skill lagi. Bukan hanya dibuang skillnya sih, kayak dipunish juga dari Chow-nya. Makanya kayak itu keuntungan berganda lah yang bisa didapatin oleh Jennard. Kayaknya boleh dapat perhatian lebih sih dari Jennard ini. Iya ya. Franco-nya bagus, jauh headnya oke. Ya main pick off nih kayaknya hobi dari Jennard juga ya. Benar Jennard X Daylight berarti. Iya selalu ya bersama dengan Daylight. Tapi ini untuk MVP highlight ya, bagaimana momentum-momentum indah dia ciptakan. Kombinasi ya bersama dengan Glacier. Gila banget ejector ya. Dia selalu bisa ngejagain siapapun yang ditabrak dengan Chow-nya. Chow-nya baru flicker tuh tadi. Baru flicker ke belakang tiba-tiba udah dilempar lagi. Balik lagi kan. Terus damage dari Joe ini selalu ada gitu loh. Entah kenapa kayak dia ready terus. Ya lumayan rapi lah bisa dibilang dari Legend juga. Sementara fight back yang tadi dilakukan udah bagus nih. Kayak mereka dapetin 2 kill pas lagi Lord kan. Jadi Lordnya bisa dibilang jadi Lord giveaway aja. Tapi tiba-tiba lagi-lagi nih Alpha yang kena makan duluan itu udah jadi mimpi buruk buat teman-teman The Mongols. Nggak bisa lagi untuk counter setup. Spear of Alpha ini satu-satunya loh sisi pasti selain Raging Sandstorm dan juga Wave Dragon. Itu dia tuh. Lagi pulang Spear of Alpha langsung ditarik lagi. Dari situ udah masalah besar sih. Zaman force dibuka semua.